sesi 2, ya semacam workshop ya teman-teman. Tentu dengan ada Mbak Clara ya, silakan Mbak Clara, monggo dari KPK juga, dan juga ada Mas Jun, Mas Fajar Junaidi dari Ilmu Komunikasi UMY. Oke, baik, mungkin izin saya buka ya Mas Jun, Mbak Clara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semoga masih pada semangat. Salam cinta, salam perjuangan, salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara tentang demokrasi, politik, dan juga isu korupsi, tentu ini menjadi isu yang pasti akan selalu bergulir, terutama isu korupsi. Kenapa ya? Karena tentu praktik-praktik korupsi ini tidak kian usai, tidak kian berkurang. Justru tadi juga sudah disampaikan di awal bahwasanya indikasi praktik korupsi malah semakin meningkat dan malah kebanyakan dilakukan oleh para pejabat-pejabat publik. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan. Proses demokrasi yaitu pemilu yang dikatakan sebagai sebuah proses demokrasi dan proses untuk harapannya menjadi perubahan, apakah benar-benar menjadi proses yang ideal dalam memajukan Indonesia, dalam artian apakah mengurangi praktik korupsi, atau justru pemilu sebagai proses pergantian kekuasaan ini juga sebagai proses menciptakan koruptor-koruptor baru. Nah, sehingga dalam hal ini tentu menjadi diskusi hangat bagi kita. Di sini juga sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Pertama dari Mbak, bentar, namanya panjang ya. Oh ya, Mbak Clara Dewi Indira Clara SCSP ya Mbak ya. Oke, Dewi Indira SCSP. Nah, dari Direktorat Kampanye Anti Korupsi KPK, dan juga ada Mas Fajar Junaidi dari dosen Ilmu Komunikasi UMY dan juga aktivis digital. Nah, tentu dalam sesi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita berperan dalam ruang digital, karena juga ruang digital kan juga merupakan ruang publik, sehingga ini ada irisannya terkait dengan proses demokrasi, proses penyampaian pendapat dan lain sebagainya. Nah, tentu mungkin kita akan membedah Jarjun dahulu, monggo Mas Fajar. Oke. Cek, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Clara dan rekan-rekan KISP yang berbahagia, luar biasa kegiatannya. Pada apatisme, Anda masih berpikir tentang bangsa ini. Jadi benar kata Soekarno, berilah saya. Teman, saya ingin mengawali diskusi, kita diskusi aja ya dengan satu pertanyaan. Ada yang tidak punya media sosial? Oke, semua ada. Pertanyaan kedua, sosial. Hiburan? Sip, bebas saja. Motifnya apa? Berkomunikasi? Apa? Akses informasi? FOMO penting, FOMO. Next. Akun media sosial apa berdasarkan genre yang lebih banyak Anda? Akun aktivis. Selebritis, oke. Portal berita? Muhammadiyah, wah. Oke, teman-teman yang berbahagia, yang paling baik aktif Anda gunakan, yang paling aktif menggunakan TikTok angkat tangan, yang paling banyak menggunakan Facebook angkat tangan, nggak ada, wus, yang oke, yang paling banyak menggunakan Twitter angkat tangan, wah, Twitter. Oke, teman-teman yang berbahagia, saya ingat ketika saya masih mahasiswa seperti panjenengan di Undip Semarang,
pilihannya adalah membuat pamflet, dibagi-bagi atau ditempel di kampus. Ditempel biar nggak dilepas oleh satpam kampus negeri. Pakainya adalah lem biar nggak dilepas. Oke. Terus saya ingat tahun 2002 waktu itu ada, masih ingat Mbak? Nggak ngalami. Tripod itu lebih susah daripada untuk menuangkan pikiran-pikiran kami gitu. Nah, jadi dosen tahun 2003, jadi 20 tahun saya jadi dosen. Nah, bulan September gunakan 2005 umur teman-teman berapa? 3 tahun. Saya 2005 sudah menulis. Waktu itu saya ingat banget orang belum aware untuk nulis menggunakan blog. Salahnya tidak aware untuk pasang AdSense. Jadi konten saya banyak dicolongi, dikasih. Karena niat saya adalah ngamal ilmu, tapi ternyata dicuri. Gitu. Mas Mbak, Anda sekarang berada di era yang kata Dennis Mass Communication Theory atau teori komunikasi massa berada dalam era digital. Jelas. Dulu kalau kita mau memprotes isi berita gitu aja, maka panjenengan harus kirim surat pembaca Quran. Udah gak ngalami kan? Sekarang Anda gak setuju dengan isi berita, langsung komen di media sosial. Dulu sekali lagi kalau gak setuju kita harus kirim surat pembaca. Anda ingin tulisan Anda, apalagi sudah banyak platform user generated content. Oke, interaktivitas. Yang ditandai dengan kesamaan. Contoh misalnya, saya nggak bisa pamer Twitter semuanya sama. Kalau ingin melihat sosialisme itu tontonlah Twitter. Di situ. Oke? Maka menjadi penting untuk kalau dalam teori komunikasi namanya source of credibility. Makanya jangan sepelekan entertainer. Karena faktanya mereka lebih kita. Mengapa kita tidak bisa mengedukasi dengan cara yang ngepop? Jangan-jangan pada romantisme idealis masa lalu. Padahal yang dihadapi adalah generasi yang ketiga media sosial atau media digital tadi yang kesetaraan, yang ketiga adalah media digital itu ditandai oleh death of the expertise, ya kan? Siapapun berhak bersuara di situ, orang yang punya belum tentu populer di media sosial, ya kan? Maka menurut saya demokratisasi digital ini, ruang publik digital ini bagi panjenengan 10 tahun, generasinya sebenarnya generasi Facebook tapi maksain tetap jadi generasi Twitter dan Instagram. TikTok adalah bagaimana mengemas konten-konten digital itu sesuai dengan kebutuhan audiens secara how-nya, secara sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mengemas pesan itu kan ada dua aspek. C, gunakan pilihan Anda saat pemilu. Jangan menerima, itu kan what to say. How to say-nya adalah mengemasnya. Ya kan? Di Twitter belajar membuat tweet agar tweet Anda di-retweet banyak orang. Saya mau ambil contoh masyarakat. Yang rokok saya hormati para perokok ya. Saya hormati perokok. Tapi perhatikan pemerintah dan iklan NGO maupun lembaga yang anti rokok.
bagaimana mengemasnya adalah ketakutan, fearness. Kalau ada impotent, jadi pocong dan sebagainya, clear kan, ketakutan. Tapi coba ngelihat iklan rokok, Sang Surya, ya benar tuh, lihat Sang Surya gitu kan, orang bisa mendaki gunung yang di ngadep sana loh, bukan Sang Surya, terangnya Sang Surya, bla bla bla, saya agak lupa. Gambarnya apa? Tiga orang dengan how to say-nya, dengan merokok, hidup Anda tetap sehat, bisa mendaki gunung. Rokok, karena kampanye anti rokok di Indonesia itu dikemasnya dengan pendekatan ketakutan, mengemasnya dengan fun, happiness, betul kan? Hidup itu susah, betul kan? Oke, nah maksud saya itu teman-teman. Jadi buatlah konten ini sedang disenengin, itu mudah kan? Dulu di era saya, era analog, itu kan harus ada yang FYP apa? Ada buat pesannya seperti itu, betul kan? Hashtag yang kan bisa riding the wave. Yang penting kita tetap idealis pada kontennya. Sekali lagi, what to Anda salah mengemasnya. Sebagai penutup, dalam komunikasi ada teori uses and itu tidak lagi audien menyesuaikan dengan audiens. Itu semakin relevan di era digital. Orang sekarang bahkan rela aplikasi nonton video Open BO, kupu-kupu malam, WTV dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, untuk melakukan riset sebenarnya diperlukan audiens itu apa? Salah satu maksud saya adalah bayangkan itu diisi oleh politisi yang buruk, yang itu konten kreator yang punya follower banyak, ya kan? Maka mau nggak mau teman-teman panjenengan semua kreator, apapun bentuk medianya, ya kan? Anda jangan kalah di Gramsci, ini itu area site of struggle, area pertarungan. Kalau Anda ini menguasai wacana ini, habis. Kalau mengutip inklusi dan eksklusi, mari kita inklusikan konten-konten mendukung politik bersih, mendukung politik berintegritas, ya kita yang tereksklusi dari ruang publik digital ini. Moderator, terima kasih kesempatannya kepada saya untuk memprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya strategi dan juga adaptivitas seharusnya dalam konteks gerakan aktivisme ya, terutama dalam ruang digital. Berbicara ruang digital itu juga merupakan bagian dari sekarang ruang publik. Dapat sebebas mungkin, kemudian membuat komentar, mempengaruhi dan juga menguasai ruang publik. Nah, sehingga tadi juga what dan juga how-nya itu harus benar-benar bisa kita pahami. Politik itu lebih tepat sasaran dan bisa diterima oleh banyak audiens. Bicara bagaimana strategi KPK dalam melakukan pendidikan anti korupsi di ruang hadir ada Mbak Clara, sehingga untuk Mbak Clara. Sore semuanya, aku berdiri juga kali ya, karena tadi aku baru sadar ternyata bajuku sama aku berdiri kali. Oke, jadi sebenarnya yang mau aku bahas Mas Junat, aku manggil Mas, gak apa-apa ya? Oke, bukan Pak.
nih kenapa sih Mudah Marus mulai kita tuh aktif gitu mengedukasi orang-orang di sosial media. KPK itu berstrategi di sosial media, dan gimana teman-teman juga bisa ikut join melalui sosial media. Nah, jadi yang pertama nih perlu kita ketahui dulu. Di Indonesia sendiri sekarang tuh udah ada 276 juta total orang gitu. Next lagi, oke. Jadi dari 276 juta orang udah menggunakan internet atau sekitar 77% dari populasinya. Dan yang 7 juta. Tadi kalau aku lihat teman-teman semuanya pengguna sosial media ya. Aku nggak lihat tadi Mas Junet nggak pakai sosial media ya kan? Oke, berarti udah 60% nih yang pakai sosial. Overview-nya lagi dari, agak nge-lag ya. Overview-nya dari, kalau aku lihat di data yang dibikin sama We Are Social, 3 jam 18 menit itu rata-rata untuk menggunakan sosial media. Kalau teman-teman sendiri bisa lihat di handphone, itu dalam sehari, bahkan jauh nih di atasnya ya, 7, 6, kayak lagi nunggu kelas gitu kan, bahkan ada mungkin yang tidak lagi kelas nih, ya iseng nih buka-buka Twitter. Nah oke, boleh di next lagi. Dan dari data paling banyak di anak muda yang lagi banyak pakai sosial media, tapi nggak menutup sebenarnya bahkan sampai 65 tahun masih ada nih yang aktif di sosial media. Jadi cakupan teman-teman ketika mengedukasi teman-teman lainnya melalui sosial media itu masih tinggi banget. Banyak orang-orang gitu. Oke. Jadi itu sendiri ya. Alasan kenapa sih sebenarnya KPK itu mau main ke sosial media juga gitu, ikut mengedukasi teman-teman lainnya melalui sosial media. Pertama, untuk meningkatkan teman-teman bisa, ini tadi mencakup ada berapa 70% dari total pengguna sosial media. Jadi it's very easy for people to influence another people. Mudah gitu. Terus untuk membangun brand image, teman-teman bisa nih membangun brand image yang itu, atau teman-teman pengen membangun image yang teman-teman ini berintegritas, atau bisa banget dengan teman-teman membangun konten yang emang disusun, teman-teman pengen membangun seperti mereka. Kita pengen mempunyai image di mana kita tuh tapi tetap relevan juga dan tetap mengedukasi apa sih sebenarnya yang kita pengen kasih tahu ke teman-teman tentang anti korupsi itu. Kita pengen menerapkannya pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Tadi udah dibilang sama Mas Junet, gampang untuk berkomunikasi dua arah. Kita bisa ikut, kita bisa kemarin saya juga melakukan hal yang kayak gini loh. Baru kita membalas lagi membalas ke depannya, karena itu termasuk dari tindakan koruptif, misalkan seperti itu. Lalu untuk viral mudah diukur. Kalau teman-teman lihat, kita bisa lihat nih udah berapa yang udah save postingan kita, terus kalau di Twitter berapa banyak sih yang udah retweet gitu kan, orang yang like gitu. Dan terakhir murah, bahkan gratis kalau teman-teman emang nggak perlu pakai ads, jadi nggak usah bayar apa-apa kan gitu. Next yang tadi teman-teman jawab nomor 1, paling banyak pakai sosial media apa sih? Kalau menurut data We Are Social, sosial media platform nomor 1 yang paling banyak digunakan
dalam sosial media platform, teman-teman. Kedua, benar, baru Instagram. Banyak orang yang masih pakai Facebook, entah dia untuk nyari teman lamanya, teman SD, teman SMP. Masih ramai banget, orang-orang masih masuk nih ke komunitas Facebook gitu. Nah, medianya itu berapa banyak sih? WhatsApp itu 29 jam dalam seminggu, yang balas tugas, lagi cuti masih di chat, itu juga masih ada nih biasa di WhatsApp gitu kan. Terus kalau YouTube, nonton web series, atau nonton apapun lah, vlog, segala macam, masih banyak banget orang yang kayak ini. Kalau kita lihat perubahan per tahunnya, emang TikTok itu yang paling drastis. Persen dari tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat nih dari itu untuk WhatsApp, tapi kalau untuk TikTok dia tuh naiknya sampai 25%. Itu nih untuk nonton TikTok gitu, walaupun dia belum masuk ke dalam 3 besar platform digunakan orang-orang. Terus ada KPK itu masih menggunakan ada YouTube, ada Instagram, Facebook. Tapi kalau untuk TikTok, karena kita tahu yang kita pengen edukasi itu nggak cuma orang-orang yang udah kayak teman-teman yang di Gen Z atau mungkin yang di bawahnya lagi yang masih anak SD pun kadang udah itu, makanya kita udah punya TikTok juga. Nah, ini sebenarnya perbedaan dari tiap platform itu tadi, dari Instagram. Jadi sebenarnya perbedaannya itu ada di audiensnya, tipe dari konten yang bisa di Instagram mungkin kebanyakan milenial sama Gen Z. Ini aku bilang semuanya milenial dan Gen Z ya, tapi kebanyakan most of them itu Twitter itu mostly Gen X, older millennial, aktivis, politis, sama fans, ya kan? Nah, ya kan? Betul, Blink. TikTok. Aku bilang, bahkan anak SD pun udah mulai banyak main TikTok. Terus Facebook biasanya banyak milenial, Gen Z, dan Gen X. Kalau LinkedIn emang biasanya tuh isinya profesional. Tipe dari konten-konten dari tiap platform ini juga beda. Kalau Instagram ada feed, story, reels, cuma bisa post foto, video, terus short text atau thread gitu kan. Atau kalau teman-teman yang udah langganan Twitter Blue tuh, kalau TikTok bisa ngepost dari feed, foto karusel, live, kayaknya aku kebalik nih. Ada feed yang story yang biasa itu sama live. Kalau Facebook bisa foto, video, teks, karusel dokumen, foto, artikel, video. Jadi ini tergantung dari tipe konten apa sih yang teman-teman, platform yang mana ketika teman-teman pengen membagikan edukasi-edukasi itu. Nah, dari objektifnya juga untuk membangun awareness, loyalty, terus collecting leads gitu, kayak pengen nyari tahu traction juga, karena kita bisa kayak pilih yang cari survei, terus tap yes dari audience interactionnya di Instagram. Terus kalau Twitter mostly itu orang objektifnya karena kita untuk mendapatkan reply di Twitter, kayak kita udah posting aja, nge-tweet aja hal-hal kontroversi gitu kan. Terus kalau di TikTok itu biasanya membangun brand loyal. Orang di TikTok itu kalau udah ada satu tren tuh cepat banget mereka untuk mengikutinya. Untuk ada Facebook grupnya dari suatu brand, atau misalkan teman-teman pengen bikin komunitas di kampus gitu, bisa membuat dari Facebook group. Terus ada YouTube untuk membangun, teman-teman juga bisa nih membangun personal branding dan business development. Jadi misalkan ketika teman-teman lulus, teman-teman bikin misalkan apa yang udah teman-teman lakukan selama kuliah untuk misalkan
kayak ketika perusahaan lihat, oh ini kandidat yang baik, dia emang anti korupsi, dia berintegritas, seperti itu. Nah, jadi kalau dari social media framework sendiri, apa sih step by step yang biasa membangun strategi gitu, untuk membangun social media yang baik gitu. Pertama, teman-teman harus menentukan nih goals-nya, channel yang mau dipilih, terus jenis konten. Si anti korupsi di kampus, pengennya melalui tipe kontennya short video misalkan gitu. 100 orang yang follow teman-teman misalkan seperti itu. Jadi teman-teman udah menemukan strateginya, kita langsung pilih nih planning dan publishing, membuat konten. Terus kayak captionnya itu planning di situ dimulai. Akhirnya udah ngepost, teman-teman ngelihat lagi nih, mulai mendengarkan dan melakukan yang udah kita buat. Kita lihat reaksinya tuh positif atau negatif. Terus kalau misalkan ada teman dibalas, coba melakukan interaksi lah supaya udah mendengarkan, udah melakukan engagement, teman-teman akhirnya baru melihat nih dari analitiknya tuh gimana sih, orang-orang tuh suka nggak sih sama konten-konten yang teman-teman buat gitu. Nah, ketika lagi dari awal, oh ternyata mereka udah masuk ke fase selanjutnya. Kalian bisa nih konten-konten yang teman-teman buat sebelumnya. Terus kalau misalkan jelek, ulang lagi strateginya dari awal. Itu sebenarnya never ending cycle gitu ya. Nah, ketika teman-teman melakukan nah, jadi pertama yang teman-teman harus goalsnya itu enggak, misalkan teman-teman pengen launching program kuis bijak yang kita bikin di Soskam ya, kita punya program namanya kuis bijak, di mana lagi bulan April, jadi kita tuh mengajak teman-teman untuk ngisi, kita pengen launching kuis bijak dan mendapatkan 10.000 pengisi kuis gitu. Itu goals utama. Kita tuh pengen ningkatin awareness-nya masyarakat dulu terhadap kuis bijak. Orang belum tahu kok tentang kuis bijak, masa tiba-tiba kita berharap pengen dapetin 10.000 pengisi kuis gitu kan. Jadi kita pengen ningkatin awareness-nya dulu melalui sosial media. Terus setelah awareness-nya terbentuk, kita pengen ngajak masyarakat untuk ngunjungin sosial medianya. Kita pengen mendapatkan 100.000 impression, pengen dapetin 50.000 link klik gitu. Nah, ini funnel yang biasanya kita posisi apa sih? Kita ada di awareness, consideration, conversion, loyalty, atau nih lagi ngumpulin masa. Kita tuh pengen apa sih? Kita pengen mencari orang-orang yang baru. Jadi yang penting orang aware dulu, tahu dulu, baca dulu gitu. Nggak peduli mereka nanti suka apa enggak. Selanjutnya atau di consideration, baru kita mencari nih orang-orang yang emang mau berinteraksi sama postingan. Cari tahu lagi, oh ternyata orang-orang tuh suka postingannya seperti ini. Jadi kita akan terus membuat konten-konten. Masuk ke conversion, kita mau mencari orang-orang yang mau membeli produk kita atau melakukan apa yang kita. Aku pengen nyari orang-orang yang mau mengisi kuis bijak gitu. Lalu sampai atau memberi review. Jadi ketika mereka sudah mengisi kuis bijak nih tadi contohnya, mereka mau lagi share kayak ngasih status loh di kuis bijak, ternyata aku udah cukup anti korupsi nih gitu. Dan ketika di advokasi, mereka rekomendasikan akun atau produk kita. Jadi kita pengen nyari orang-orang yang kayak follow nih ACLC KPK korupsi yang sangat menarik gitu.
menentukan objektif yang pengen kita lakukan, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Ini achievable, realistic, sama timely hype biasanya. Spesifik, kita harus spesifik banget nih. Kayak definisi terkenal tuh apa? Kayak gitu. Mungkin kita bisa lebih spesifik, kita pengen mendapat terus measurable, bisa diukur juga. Kayak tadi kita pengen terkenal, cara ngukur terkenalnya gimana gitu. Achievable, jangan tiba-tiba teman-teman harus sadar. Achievable ini aku mikirnya lebih kayak kesadar diri ya. Misalkan teman-teman baru bikin akun hari ini, jangan berharap besok tiba-tiba udah nambah 1000 gitu kan. Kayak emang harus realistis dan sadar diri ketika harus achievable tuh kayak emang teman-teman bisa melakukan itu gitu, dan realistis juga kurang lebih. Dan timely ini bisa mengikuti bisa mempunyai rentang waktu, misalkan pengen mendapat 1000 followers dalam 1 bulan, jadi harus ada waktu yang diikuti gitu. Nah, ini contoh dari dua objektif, di mana yang satunya itu nggak menggunakan metode SMART. Pertama, yang pertama menjadikan kuis bijak sebagai kuis nomor 1 yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Nomor 2, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang edukasi anti korupsi dengan meningkatkan visitor microsite quiz sebanyak 20% dan mendapatkan 10.000 pengisi kuis dalam 5 bulan. Kalau menurut teman-teman, objektif mana sih yang lebih baik untuk dibuat gitu? Lebih baik untuk dipilih? Yang nomor 2 ya. Ya, karena pertama spesifik, kita pengen ngapain sih, meningkatkan pemahaman masyarakat, terus realistis nggak kalau kita meningkatkan anti korupsi dan meningkatkan visitor microsite quiz sebanyak 20% tuh kita lihat dari data sebelumnya, ini realistis dicapai untuk apa tidak. Terus ada timely-nya juga, kita pengen dalam waktu range 5 bulan gitu. Nah, biasanya apa sih yang kita ukur dalam sosial media? Yang biasanya kita pakai di SCLC KPK tuh ada 5 ini. Pertama dari reach, impression, engagement, followers, dan engagement rate. Pertama reach, berapa jumlah user yang melihat postingan kita. Jadi setiap kali kita ngepost, setiap kali kita ngiklan, kita mau lihat juga nih berapa orang sih yang melihat postingan kita, berapa user yang melihat postingan kita. Terus kalau impression, berapa kali postingan kita dilihat. Bedanya kalau reach itu unik, jadi satu device tuh satu, tapi impression bisa aja satu device tuh ngelihatnya, nanti scroll, nanti balik lagi, itu kan udah 3 berarti kan. Kalau engagement, jumlah interaksi user dengan postingan kita, biasanya berapa like-nya, berapa komennya, berapa yang nge-save, berapa yang nge-share, kayak gitu. Terus kalau untuk followers, kita juga masih ngeliatin berapa sih orang yang follow kita, jadi kita tahu kita tuh udah berbicara dengan berapa ribu orang gitu kan. Dan engagement rate kita juga rasio user yang berinteraksi dengan postingan dibanding yang melihat postingan, jadi kurang lebih tuh engagement dibagi impression. Nah, terus kita juga harus menentukan nih target audience kita. Biasanya target audience itu kita bagi menjadi 2 klasifikasi, demografi dan psikografi. Di mana demografi itu kita ngelihat umur yang kita pengen targetin tuh berapa sih, gendernya cewek apa cowok, atau dua-duanya mungkin, lokasinya di seluruh Indonesia kah, atau cuma di kota-kota besar. Terus untuk di income-nya, profesi, level edukasi, dan psikografinya tuh ada di lifestyle, interest, hobi, status sosial, dan kebiasaan. Jadi, tapi selain dari target sosial ini, selain demografi dan psikografi, kita juga harus nyari tahu nih sebenarnya mereka butuhkan dan bisa kita tawarkan tuh apa aja sih. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya untuk kita mencapai konten, membuat konten yang efektif tuh apa sih? Pertama kita harus nyari tahu deh pesan yang ingin kita sampaikan tuh apa sih? Terus kayak informasi yang ingin dibaca dan didapat oleh audiens tuh apa sih? Ketika itu semua udah bersatu, itu kita baru menemukan tuh konten yang efektif untuk kita. Kalau contohnya di kita tuh kita bikin konten pilar, dari seluruh 100% konten yang kita buat, misalkan 30% interaksi, 20% edukasi, 10% promosi, 30% informasi biasa, dan 10% lagi inspirasi, misalkan seperti itu. Oke, ini nanti mungkin teman-teman bisa baca aja ya, strategi untuk membuat konten, karena waktunya udah ini ya. Oke.
Next lagi, nah ini contoh dari konten yang kita buat di SCLC KPK. Kita ngejar hype-nya juga, kita bikin caption yang emang menarik untuk dibaca, terus ada call to action-nya. Nah ini teman-teman kalau mungkin mau baca di SCLC KPK bisa di-scan, atau nanti bisa dicek aja di webnya SCLC. Nah terus untuk kita biasanya bikin konten nih, aku nggak jago nulis, mau mulainya dari mana ya? Biasanya kita pakai 3 konten framework ini, ITCA, ACA, sama 4C. Kalau ITCA itu kita mulai dari interest dulu, desire, conviction, dan action. Kalau ACA awareness, comprehension, conviction, dan action. Kalau 4C itu clear, concise, compelling, dan credible. Boleh di next. Kalau ITCA nih contohnya kita mulai dulu dari interestnya, kayak mau ikut belajar anti korupsi tapi bingung mulai dari mana. Aku ada info tempat belajar materi anti korupsi yang bisa teman-teman ikuti nih, ini desire, jadi memunculkan keinginan. Lalu ada conviction, kamu bisa belajar sampai bisa dapat sertifikasi anti korupsi secara resmi loh. Baru actionnya apa? Cek aja informasi lebih lengkapnya di SCLC. Nah ini nextnya nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Oke, next lagi. Nah ini juga ada contoh konten strategi, itu mikro konten dari Gary V. Jadi Gary V ini ngajarin kita gimana bikin konten supaya kalau kita bingung nih mau bikin konten apa, kita cuma punya satu konten tapi kita punya banyak platform. Kita bikin mikro konten aja deh. Jadi dari satu konten besar kita potong-potong kecil-kecil dibagi ke seluruh platform kita. Contohnya kayak apa sih? SCLC Soskam pernah bikin webinar judulnya Emily in Paris Trip Jakarta, jadi Emily in Jakarta. Itu dari webinar itu kita bisa bikin ke newsletter, kita bisa bikin lagi ke artikel, terus potongan-potongannya kita taruh lagi di Instagram gitu. Jadi banyak banget dari satu konten atau satu program kita bisa recycle jadi banyak banget konten di berbagai platform gitu. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Baik, terima kasih penjelasan yang luar biasa ya dari Mbak Clara. Tentu tadi malah dijelaskan secara teknis bagaimana kemudian strategi kampanye narasi anti korupsi itu benar-benar bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat dan semua ruang digital termasuk sosial media baik Facebook dan lain sebagainya. Nah mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi. Saya buka satu termin saja untuk 3 penanya. Silakan buat teman-teman 3 penanya. Ayo, monggo, 3 penanya dari teman-teman audiens. Hah? Apa nunggu kuis? Atau langsung kuis bijak, boh? Itu tadi. Gimana teman-teman? Ada atau tidak nih teman-teman? Atau malah sudah paham semua ya? Atau ada yang sudah mempraktekkan terkait Jangan-jangan ada konten creator ya di sini ya? Atau Ya. mungkin, oh seleb apa nih? Tok, Gram, Twitter? Oh, seleb tweet ya? Gimana kawan-kawan? Kalau nggak ada ya mungkin akan saya lanjutkan ke sesi berikutnya ya, yaitu nonton film dari KPK juga, dari Mbak Anjar. Tuh, ada nggak teman-teman? Faruk? Oke, kayaknya nggak ada ya. Ini dari audiens saya rasa udah paham. Biasanya kalau Gen Z ini emang paham banget sih sama sosial media. Iya Mbak, malah justru pelaku-pelaku hoax bisa jadi ini kan. Jangan dong. Oke, silahkan ada 1 orang tuh, langsung aja Mas Arga ya. Perkenalkan diri dan sampaikan. Berdiri. Oke, sebelumnya nama keluarga dari UMY. Tadi udah disinggung gitu sama Mas Jud gitu bahwa sebuah konten itu harus ada what-nya sama how to-nya kan. Sebenarnya cara mengemas konten yang asik gitu sesuai sama how to-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya biar konten-konten ini berbobot lah, nggak kalah. Kan katanya konten-konten pemerintah ini kurang
kurang apa ya, malah menimbulkan ketakutan gitu, bukan malah kesenangan. Sebenarnya how to-nya yang sebenarnya yang bagus itu kayak gimana sih idealnya tuh? Itu aja sih. Makasih. Terima kasih Mas Arga untuk responnya yang luar biasa. Teman-teman, tadi Mbak Clara udah jelasin banyak banget, itu disebut sebagai copywriting. Satu mata kuliah sendiri satu semester. Oke, diringkas dengan cara yang sangat cepat. Sebenarnya ada 8 cake potongan roti, 3 dipakai oleh Mbak Clara tadi. Pendekatan bisa ditayangkan lagi yang tadi, yang Aika dan sebagainya tadi. Nah, kalau teman-teman mau jadi content writer, mau nggak mau, teman-teman harus jadi copywriter dulu. Agar apa? Agar teman-teman kontennya nyampai. Jadi sebaiknya ketika teman-teman membuat konten itu didesain, bukan tiba-tiba terus atau mak beduduk atau mak ujuk-ujuk nek bosone wong Jawa membuat konten. Jadi menyambung pertanyaan Mas Arga tadi, siapkan copy naskahnya dulu. Copy naskahnya, dan ada 3 pendekatan yang disampaikan Mbak Clara tadi. Silahkan dipilih salah satu. Nah, caranya apa? To be practice is better. Jadi teman-teman, bisa dipraktekkan yang tadi loh, yang paling akhir ya Pak ya? Paling akhir, itu apa tadi Pak? Aca, Ica, sama 4C. Nah, gunakan itu ketika teman-teman membuat konten. Karena misalnya gini ya, ambil contoh yang mungkin sangat viral beberapa waktu lalu, Menteri PUPR yang beliau dikemas kayak Anton Foto di Jogja. Tahu tuh iklannya Anton Foto? Yang Anton Foto manten-manten itu berkumis itu, kan diganti Menteri PUPR, ya kan? Nah, dia kan menggunakan 4C. Akhirnya kan pesannya sampai. Jadi ketika membuat caption pun itu juga seperti itu. Nah, hal itu sebenarnya teman-teman bisa diawali ketika teman-teman jadi aktivis di organisasi kemahasiswaan. Jadi kalau membuat pesan, membuat caption itu harus didesain benar-benar, ya kan? Makanya penting organisasi kemahasiswaan itu mengelola media sosialnya benar-benar sebagai aset digital yang konten pilarnya seperti yang dijelaskan Mbak Clara tadi itu benar-benar didesain dari awal. Objektifnya apa, brandnya di sini kan organisasi kemahasiswaan ya. Brand objektifnya apa, terus media sosial objektifnya apa, yang itu menjadi bagian dari praktikum teman-teman ketika membuat pesan gitu. Oke? Makanya ya buat teman-teman mahasiswa bisa jadi yang mahasiswa yang tertarik di organisasi mahasiswa itu semakin sedikit, jangan-jangan karena pesan kita yang kita sampaikan kan enggak bagus. Iya kan? Ya itu kan challenge bagi kita untuk membuat pesan yang bagus. Bahkan kalau kita nonton konten-konten di medsos, menyambung pertanyaan tadi Mas Afan, konten-konten yang receh sekalipun itu sebenarnya tidak receh loh. Mereka itu didesain untuk receh, untuk meningkatkan yang disebut Mbak Clara tadi engagement. Karena orang sekarang itu sukanya hal yang receh gitu. Pada receh mereka itu didesain gitu. Apalagi brand-brand besar, mereka pasti didesain. Nggak ada yang nggak didesain gitu. Nah, itu semua diawali dari copywriting, kemampuan untuk menulis naskah iklan. Dan pada hakikatnya Anda semua pasti mempraktekkan copywriting, terutama ketika melakukan kegiatan kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan, membangun campaign, itu mesti skill dasarnya adalah copywriting. Begitu Mas. Sebenarnya kalau untuk membuat konten yang pasti menarik tuh emang sulit banget ya, karena kadang kita udah planning gini aja belum tentu langsung viral gitu kan. Kayak emang tadi ada beberapa dari 3 dari beberapa framework yang bisa teman-teman pakai, kayak mau mulai bikin kontennya tuh mau dari mana sih, bikin skripnya tuh seperti apa sih. Ini tuh bisa jadi salah satu contekan buat teman-teman, kayak oh harus dimulai dari awarenessnya dulu atau menarik interestnya orang-orang dulu. Terus nanti ada memunculkan desire ke orang-orang kalau teman-teman tuh pengen menjual sesuatu atau pengen ngasih tahu sesuatu, jadi memunculkan keinginan dari orang-orang, oh gue harus tahu nih tentang apa sih gitu. Terus ada conviction dan action gitu, untuk sampai dari orang bisa jadi interest ke action tuh emang bisa disusun secara frameworknya gitu ya Mas ya. Oke, mungkin selanjutnya yang lain masih 2 lagi, 2 stok buat orang kritis nih. Monggo teman-teman. Oke, saya rasa udah nggak ada lagi.
Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk Mbak Anjar ya, nggak apa-apa. Silakan ke depan. Nggak apa-apa di sini. Di sini nggak apa-apa Mas. Iya. Ya.